cerita dulu Pak Deolipa, asal usulnya sama Nandar ini kok bisa sampai benturan bagaimana Pak Deolipa? Dilaporkannya berdasarkan apa Pak? Ya ada Penistaan dia agama punya. atau pencemaran nama baik pribadi? Nah, Lu apa? jadi pengkhianat Yesus nih sekarang. Iya, semua orang yang dikuasain oleh iblis kan pengkhianat Yesus. Ya Oh, kan? bukan karena dia jadi Islam ya, bukan ya? Ya bukan semua. Oh, jadi laporannya bukan penistaan agama ya? Nah, ada penistaan agama. Lapor saya kan apa? Pencemaran nama baik. Nah, gitu kan. Gimana sih ini? Ini informasinya. Masalahnya juga saya kan sudah warga negara Belanda. Ya nggak bisa ditangkap dong. Paspor saya paspor Belanda lah. Kalau Bapak di Indonesia juga Bapak saya laporkan, cuman kan. Nah, ini gimana negara? Minta maaf sekali saja nggak pernah negara, kurang ajar nggak coba? Ya. Nah, kita mau minta negara minta maaf. Kamu emang kepada siapa? Kan Bapak kepada ini negara, saya kan nabi Pak. Tidak. Bapak jangan ngaku nabi juga, nggak ada gunanya juga. Ngaku dia nabi. Saya nggak ngakuin Bapak nabi kok. Nah yang lain ngakuin Pak. Silakan aja, bodoh aja. Nah iya. Roh kesombongan masih ada dalam diri Bapak. Nah, Bapak itu masih ada roh sombong dan egosentris. Egosentris itu, saya ilmu psikologi ya Pak ya. Ya, biar saya ngomong dulu. Kejiwaan Bapak itu ya, saya sebenarnya nggak boleh buka ini. Bapak terlalu grandiosity, merasa besar sendiri, merasa hebat sendiri, dan bisa mengatakan apa saja. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Bapak yang larang siapa Pak? Ya, tidak boleh Pak dalam hubungan antar manusia. Sebentar. Yang melarang siapa Pak? Sekarang saya ajarin Bapak ya Pak. Saya kasih tahu rahasianya. Ini Pak. Bapak nggak usah ngajarin saya Pak. Nah, Bapak nggak usah ngajarin saya. Saya nggak mau diajarin Bapak kok. Saya udah punya pelajaran sendiri. Buat apa Bapak ngajarin saya? Bukan, karena Bapak merasa sombong. Roh kesombongan itu ada dalam diri Bapak. Bentar. Saya kan nggak minta diajarin. Bapak ngajarin saya. Iya, sekarang kan? Saya kasih tahu Bapak, saya ajarin Bapak rahasianya. Nggak ada, ya saya kan? nggak perlu diajarin Pak. Nggak usah Pak, nggak usah, percuma. Nggak saya dengerin. Apalagi? Bodoh nggak saya kalau Bapak, nah itu salahnya di situ Pak. Ya, jika salah Pak, siapa yang bilang salah? Bapak salahnya di situ Pak. Ya itu Bapak yang salahnya di situ. Saya nggak salah kok, biasa. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menampilkan bagaimana kelicikan serta kebodohan dari seorang Paul Zong ya. Yang mana di video ini dia sengaja mengundang mantan pengacara Baradae ya, yaitu Deolivia Yumara ya, yang mana kita ketahui beberapa waktu yang lalu Deolivia ini melaporkan saudara kita yaitu Yonatan Nandar ya ke pihak yang berwajib, dan kemudian Yonatan Nandar pun kembali melaporkan Deolivia ini juga kepada pihak berwajib, tentu dengan alasan serta dasar yang berbeda ya. Nah, terlepas dari hal itu, seperti biasa ya, yang namanya Paul Zong ini yang selalu mencari celah untuk melakukan penistaan serta melecehkan terutama umat muslim ya, karena di sini yang jadi permasalahan adalah berseterunya antara Deolivia ini dengan Ustadz Yonatan Nandar. Maka ini sengaja dia coba memanfaatkan situasi ini ya, dan mungkin si Paul Zong ini mengira bisa menunggangi Deolivia untuk melancarkan aksi-aksinya yang selalu melecehkan serta menista agama Islam ya.
Nah, namun ternyata setelah dipertemukan, kemudian dipertanyakan apa duduk permasalahan Dewa Lipa ini sehingga bisa melaporkan Ustadz Yonatan Nandar, dan ternyata di sini kita ketahui itu bukan masalah penistaan agama ya, dan justru juga di sini harapan yang semula sangat menggebu dari Paul Zong untuk dapat dukungan dari Deo Lipa, namun akhirnya kandas ya, sehingga Deo Lipa ini sendiri juga malahan justru mengatakan bahwa Paul Zong ini adalah manusia yang sangat sombong ya, merasa besar sendiri karena mengaku-ngaku nabi ya, dan bahkan Deo Lipa ini tidak mempercayai dengan apapun pernyataan dari Paul Zong ini. Nah, bagaimana keseruan adu argumen kedua orang ini kita akan simak bersama ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini. Dan langsung saja sekarang kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, ya kan udah dipin kan. Ing lakone teka. Ini dia nih. Ini ya saudara, yang ini orang ini nih yang berhasil mengungkap ya si Verdi Sambo ini bukan Kamarudin saudara. Dari kemarin saya sudah bilang orang ini saudara yang berhasil mengungkap ya, hanya dengan nyanyian dan diajak doa sama hipnotis tentunya ya, langsung bocor semua kan. Nah itu saya bilang ini saking pinternya dipecat ya, takut kebongkar semua yang lain-lainnya juga kan. Makanya disingkirkan dulu sebelum rusak semua ini. Kalau diterusin bisa runyam. Nah, dengan disingkirkan jadi nggak terlalu runyam. Tapi hari ini kita nggak bicara itu ya. Hari ini kita mau membahas Nandar. Karena sudah terlalu banyak. Nah, kita cerita yang lain. Kita cerita Nandar aja. Itu. Tapi mungkin Pak Deo Lipa boleh cerita dulu Pak Deo Lipa. Asal usulnya sama Nandar ini kok bisa sampai benturan bagaimana Pak Deo Lipa? Ya, saya ngobrol nih. Iya, boleh ngobrol, boleh cerita, Saya boleh kan, ngoceh juga boleh. saya kan ini kan apa nggak pernah ngomongin agama sedunia ini kan, karena dasarnya memang saya dari NU ya, NU ya, terus ya kita percaya Yesus lah ya. Jadi kita pun paham, keluarga besar kita juga kan dari NU semua, dari Islam NU ya. Jadi kita nggak pernah itu mengotak-atik agama orang sama sekali di publik ya, kita nggak pernah. Jadi ya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita sendiri yang nggak pernah bicara ini, terus nama kita dibawa-bawa, nama saya kan nama mahal. Coba cek sedunia ada nggak nama saya? Kan satu-satunya doang, Deo Lipa Yumara, nggak ada lagi kan? Iya Pak, luar Coba aja biasa. Ya. Jadi ketika nama saya diganggu, saya marah dong. Ketika saya marah, semua saya acak-acak begitu kan. Termasuk kalau udah menyinggung persoalan iman kan, saya kan paling marah. Jadi tentunya kemarahan saya tentunya terukur kan. Kan kita nggak boleh marah berapi-api, tapi marah secara berpikir. Karena kalau kita marah beneran juga nanti Tuhan marah kan begitu kan. Jadi kita marahnya marah bercanda begitu kan. Soalnya takut Tuhan marah kan. Jadi kita pura-pura aja marah. Nah, dalam posisi pura-pura marah ya sudah kita atur aja gimana yang baik di hukum Indonesia kan. Kita aturlah itu. Nah, salah satunya yang kena adalah si kawan kita ini, si Nandar. Kawan sendiri ini sebenarnya kan, kawan. Namanya kita dalam Tuhan kan bersaudara kan. Ya kan. Kalau dalamnya kan berteman. Betul kan? Ya, jadi ya kita bikin laporan polisi kan Nandar. Kok dilaporkannya berdasarkan apa Pak? Ya ada Penistaan agama atau pencemaran nama baik pribadi? Enggak, kita pencemaran nama baik dong. Kan nama kita yang di Oh, saya kan ini nggak masuk baru ke nih bener ini. Saya juga pengen tahu ini kasusnya apa. Kok aneh kan? Kita ini kan Ya. paling nggak gampang tersinggung kan? Ya, kalau bicara
agama dinista biasa-biasa aja lah kan gitu kan. Tapi kalau nama saya dicemarkan, dijelek-jelekan, saya paling marah karena nama kita itu satu-satunya di dunia ini. Mm-mm. Coba aja dicek, buka di Google, Deoli Payumara yang keluar tampang kita kan, nggak ada yang lain gitu. Kecuali ada anak baru lahir dikasih nama Deoli Payumara, ya kan? Jadi karena nama kita lah kita marah, ya. Cuman tadi marahnya juga bercanda, nggak marah beneran. Tapi kalau hukumnya sih beneran gitu, ya. Oke. Apalagi pertanyaannya? Kok diem aja Pak? Loh, bukan, ini Baca. saya masih sekarang sudah jelas, jadinya langsung clear ini. Sebab heran buat saya kan Pak Deolipa ini kan nggak pernah urusan nama agama. Katanya ada berusaha memurtadkan si siapa itu, si hantu, aduh, si itu yang mukanya kayak hantu itu. Ya. Siapa sih namanya? Angel Lelga. Oh, ya. Saya selalu kepikiran cinta Laura terus soalnya Pak, otaknya Pak. Angel Lelga. Angel, bukan Angel Lelga. Angel itu kan malaikat artinya kan? No, enggak. Maksudnya Pak Deolipa kan katanya berusaha memurtadkan Angel. Oh, enggak. Jadi begini, Angel ini kan kerjanya kan nipu orang aja terus. Aduh. Sana tipu, sini tipu kan begitu kan. Cantik-cantik. Jadi karena dia kerjanya, iya cantik-cantik nipu orang, mau pelorotin orang aja kita suruh dia, udahlah daripada lu juga pusing ya kan, kerja lu nipu orang, udahlah kembali kepada Tuhan. Maksud saya jangan lu dikuasain iblis. Kalau dikuasain iblis kerjanya nipu orang terus kan begitu. Kembalilah kalau sama Tuhan gitu. Kita nggak suruh orang balik lagi ke agama ini ya. Kan Kristen kan bukan agama, Kristen kan bukan agama. Bukan. Kita nggak nyuruh orang suruh kemari-kemari, enggak. Kita cuma suruh lu nih udah berpuluh tahun, ya kan kerjanya ngikutin iblis aja, nipu orang sana, nipu orang sini. Ya sekali-sekali lah kembali kepada Tuhan kan begitu, supaya lu bertobat kan gitu. Itu maksudnya. Nggak ada maksud kita orang suruh pindah agama. Gitu. Oh, ya. Jadi itu bukan disuruh pindah agama, tapi disuruh bertobat. Tapi ini Pak Deolipa bilang katanya ini, lu jadi pengkhianat Yesus nih sekarang. Iya, semua orang yang dikuasain oleh iblis kan pengkhianat Yesus. Ya kan? Oh, bukan karena dia jadi Islam ya, bukan ya? Ya bukan, semua orang kalau wah, ini digoreng-goreng nih sama channel-channel Islam nih. Ya makanya, biarin aja nggak apa-apa. Makanya saya heran sama Pak Deolipa ini. Kalau ada yang cemarin nama saya aja dicemarin, saya laporin polisi, kan gitu kan. Ya kan? Gitu. Nama saya loh ya. Oh, jadi laporannya bukan penistaan agama ya? Nggak ada penistaan agama. Laporan saya kan pencemaran nama baik. Nah, gitu kan. Gimana sih ini? Ini informasinya di channel-channel Islam, semua channel Islam ini dari si Nandar sampai itu si para ini beda-beda loh. Ngomongnya melaporkan penistaan agama. Katanya diajak debat malah ngelaporin polisi. Makanya kan korbannya Deoli Payumara. Ya nggak mungkin korbannya orang Islam. Korbannya saya Deoli Payumara, bukan siapa-siapa, karena nama saya dicemarkan. Begitu. Ngapain saya berdebat? Kalau saya berdebat juga habis semua itu, kita bekas Islam kok, bekas Muslim, kita tahu semua gimana. Oh iya, keluarga masih Muslim semua ya? Ya iya dong, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Biasa. Maksudnya dari keluarga Muslim kan campur ya? Campur nama Indonesia, apalagi kita keluarga besar kita dari Jombang semua kan, kita Jombang Gus gitu. Oh gitu ceritanya. Ini ngomong-ngomong Pak Fauzan pernah nista agama nggak nih? Kok ada laporan polisi? Ada nggak ya? Saya kalau dibilang menista agama, definisinya Indonesia saya bingung. Sebab kalau saya berkata, coba sekarang ya, kalau misalnya nih ya, misalnya nih, ini kita ceritalah, si Komarudin istrinya 10. Maka kita kan bilang Komarudin ini manusia cabul kan? Ya. Nah kalau kita bilang saksi Yehova tidak percaya Yesus itu adalah Allah, kita bilang saksi Yehova ini adalah sesat. Ya. Nah sekarang kalau saya bilang nabinya orang Islam ini isinya 23 dan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah dan tidak disalib, nah, apalagi berkata bahwa di surga ada kawin mengawinkan, sedangkan Yesus berkata kamu sesat sebab di surga tidak ada kawin mengawinkan. Nah jadi saya menista yang mana nih? Jadi saya bingung kan. Nah jadi yang sebetulnya bingung, Pak. Justru itu makanya nih. Nggak usah bingung-bingung.
Ya, biasa aja lah Pak di Indonesia ini kan Pak. Yang penting kan Bapak ada Oh. di ujung sana itu kan. Siapa yang menangkap Bapak itu? Kan gitu. Nah, masalahnya juga saya kan sudah warga negara Belanda. Ya nggak bisa ditangkap dong. Paspor saya paspor Belanda lah. Terus saya melanggar hukum Indonesianya di mana coba? Nggak bisa, nggak bisa. Di Hukum sini Indonesia tidak ada undang-undang penistaan agama. makanya itu. Jadi Ya, ya kan? Bapak, ya mumpung Bapak, kalau Bapak di Indonesia juga Bapak saya laporkan, cuman karena Bapak jadi warga negara asing, saya nggak bisa laporkan Bapak dong kan begitu. Saya kan orangnya tegas, oh Bapak, saya harus laporkan, tapi Bapak udah jadi Loh, warga negara kalau saya gitu ngelaporkannya ini pasalnya apa? Misalnya, ini soalnya selama ini Ah, belum ada yang membahas ngomong sama saya langsung begini lawyer ya, belum ada ya. ya, Ini baru Pak Diolipa. ya. Kalau saya ini kasus pelaporannya apa coba? Ya, mungkin laporannya Bapak selingkuh sama cewek di sana kali. Nah, kalau itu bisa, artinya Bisa. karena saya dulu Iya nikahnya kan? catatan sipil Indonesia kan. Makanya itu kan. Nah, di sana udah hilang lagi. Jadi Bapak selingkuh aja kerjanya. Oh gitu ya. Gitu. Tapi Anak di tapi itu mana-mana kan gitu ya. iya, itu kan urusan manusia dengan manusia, Pak. Heeh. Yang paling penting urusan manusia dengan Tuhan, kan gitu kan. Urusan manusia dengan Tuhan itu intinya kasih sayang. Iya, Kita ngikutin kehendak Tuhan. Kalau kita punya dosa masa lalu ya sudah, kita harus tanggung jawab. Kan gitu kan, beres kan. Tapi kita upayakan jangan bikin dosa yang berat-berat. Ya manusia kan berdosa, dosa yang ringan-ringan aja, kan begitu kan. Itu juga kalau Hmm, kita nggak sengaja. Tapi kalau kita paham lebih baik lagi ya jangan bikin dosa kan begitu kan. ya, Kan? Mending bikin duit yang banyak, betul nggak? ya. Wah ini saya punya banyak pertanyaan hilang semua gara-gara Pak Deolipa langsung bilang ini laporannya pencemaran nama baik nama saya bukan pencemaran agama. Wah ini Iya. saya jadi hilang semua, asumsi di kepala ini udah hilang semua. Hmm. Nah, cuma ada tadinya saya mau nanya, emang kalau penistaan agama itu apa yang mau dilaporin? Siapa yang dinista? Kok agama bisa Ya. dinista? Kok Tuhan Ya. bisa dinista? Gitu loh. Saya juga bingung. Jadi kalau Jadi pencemaran namanya Pak Diolipa ya memang ya karena kan kita manusia ya kita harus jaga nama kita. Kalau Tuhan kan menjaga namanya sendiri kan. betul. Tapi ini khalayak udah banyak ya supaya jangan didominasi saya terus nih. Karena sebenarnya ini Ya. permintaan dari netizen yang dari Ya. seluruh dunia ini ya, mulai dari ini Ketua Galarua nih, Ibu Ketua Galarua. Waduh, silakan. Apa tuh? Apa tuh Galarua nih? Galarua ini jaga Pancasila Samrut Katulistiwa. Ini jadi kita Waduh, perkumpulan sama untuk membela minoritas yang tertindas. Ya. Kita tujuannya nanti endingnya mau class action buat semua tanggung jawab negara atas semua tindakan-tindakan kegagalan negara melindungi rakyatnya. Gavatar 3.000 orang diusir dari rumahnya, Ahmadiyah dibakar hidup-hidup, gereja dibakar, gereja dibom. Nah ini mana negara? Minta maaf sekali saja nggak pernah negara, kurang ajar nggak coba? Ya. Nah, kita mau minta negara minta maaf. Bukan cuma sama orang Ahmadiyah, sama Gavatar, sama orang Hindu, sama orang Lenteng, sama korban-korban PKI yang 3 juta dibunuh tanpa tahu apa-apa. Kalau yang terang memberontak jelas itu yang tangkap jelas ya kan. Ya. Tapi kan yang 3 juta ini siapa yang mau minta maaf? Siapa yang mau nanggung coba? Ya. Negara pernah nggak minta maaf? Nggak pernah. Justru 3 ini juta apa tindakan nih? kita di sana. Apa? 3 juta Ya. apa? 3 juta orang kan dibantai kan? Oh, yang zaman PKI. Yang dituduh PKI tanpa pengadilan loh. Oh ya. Ya itu. Tanpa pengadilan diciduk Betul. dari rumahnya ditembak loh. Betul. Ya itu. Kemudian kalau kita mau periksa orang-orangnya juga udah pada mati semua. Ya kan? Lah, Maksudnya pelaku-pelakunya juga yang pelaku pembunuhnya juga udah pada mati semua, mau kita apain lagi? Ya sudah, negara minta maaf kan. Nah. Gus Dur dulu kan. itu maksud saya. Karena begini, Belanda saja minta maaf loh. Iya, Jepang kan minta maaf. Jerman waktu- minta maaf loh sama Betul. korban-korbannya Nazi. Pak Paulzang harusnya tahu ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, dia udah minta maaf, ya kan, mewakili negara. Cari tahu itu, ada dia minta maaf dalam suatu televisi, dia minta maaf ya, mewakili negara minta maaf kepada korban-korban PKI pada masa itu. Ya, kalau kita mau pakai hukum, udah nggak ketemu, orangnya udah pada mati, semuanya mati, Betul. baik pelaku maupun korban mati, gitu. Jadi ya sudahlah, kita sudahi aja itu, cuman itu menjadi catatan kelam sejarah kita yang harus kita pelajari supaya di masa depan nggak terulang lagi, kan gitu. Apa? Nah, Gus Dur itu Kenapa diem? yang Gus Dur ini permintaan maafnya kan tidak diofisialkan, Pak. Tetapi dia Nah, secara pribadi, Pak. tidak. Justru yang kita minta ini kan negara, Pak, atas nama negara. Itu walaupun secara pribadi dia pada saat itu
mewakili negara. Dia kan sudah jadi putra negara. Ya, Betul. kan? Kalau Jadi Gus Dur saya guru- percaya, Pak. ya, Gus artinya Dur gini. pun kita anggap santo, Pak. Di Iya, grup ini, di rombongan Nabi ini, Gus Dur kita anggap santo, dan bahkan saya dapat penglihatan Gus Dur ada di sorga sedang petak umpet sama Tuhan Yesus, Pak. betul. Jadi begini, ketika kita sedang menganggap Gus Dur sebagai guru bangsa, betul Iya. kan? Iya. Ketika kita sudah menganggap guru bangsa, ketika dia minta maaf sebagai guru bangsa, ya sudah selesai. Kita tinggal rela, ikhlas, ya sudah, kita juga saling memaafkan, kita terima permintaan maafnya, kita juga memaafkan, kan begitu, ya kan? Terus yang mau dicari mana lagi, kan gitu kan? Orang yang sekarang juga, Jokowi juga lahir tahun itu juga dia masih kecil, belum ngerti PKI, Iya. ya kan? Tapi waktu Jokowi diwacanakan minta maaf tentang korban PKI, geger ya Pak kemarin ya Pak. Ya ndak usah lagi berulang-ulang minta maaf. Jadi bodoh nanti kita kalau Coba nanti kita cari ya Pak. Sebab waktu itu saya cari nggak ketemu loh Pak. Saya pernah dengar Gus Dur minta maaf. Iya, tapi waktu itu saya cari di linknya itu nggak ketemu Pak. Nggak harus ada di link Pak. Kan kita mengingat, ya kan? Dulu Gus Dur udah minta maaf. Ada. Kan zaman dulu juga, waktu zaman Gus Dur kan ya YouTube juga belum ada. Ya kan? Ya kan? Ya makanya televisi juga kadang-kadang juga ngumpetin cerita, tapi wah kan, ini bagus ini ya. Nah ini makanya ini bagus ini ya. Ini kita cari ya. Ini buat Galarua juga, ini bagus ya. Untuk yang PKI sekarang tinggal bagaimana korban-korban minoritas yang lain, yang ini belum ada minta maafnya ya kan dari presiden manapun kan. Sebenarnya begini, ya maaf nggak minta maaf, kita nggak harus pikiran yang memaafkan itu, nggak ada gunanya juga orang minta maaf sama kita. Kita ini yang harus memaafkan orang lain yang berbuat salah sama kita. Itu kata Yesus kan. Ngapain kita nunggu orang lain minta maaf sama kita? Buat apaan juga? Orang Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Udah selesai. Itu udah selesai. Ngapain kita pusing-pusing? Oh bukan Pak. Permintaan maaf itu bukan kita menuntut mereka minta maaf Pak. Jadi, tetapi permintaan maaf itu yang akan menghapuskan hutang darah Pak. Jadi kita tidak menuntut. Coba lihat ya. Begitu. Kenapa Belanda? Kenapa Belanda negara yang kenapa bisa maju? Padahal Belanda banyak salah sama Indonesia. Kenapa Jerman yang begitu kejamnya sama orang Yahudi bisa maju? Kenapa Jepang yang katanya jahat bisa maju? Apakah Indonesia yang disolimi malah nggak maju-maju? Karena Indonesia nggak pernah minta maaf sama rakyatnya. Sementara negara-negara ini kalau bersalah mereka minta maaf. Mengapa? Karena di dalam permintaan maaf itu ada rekonsiliasi yang akan menghapuskan semua tutup masa lalu. Saya boleh bicara. Ya, lanjut. Saya boleh bicara. Bapak itu urusan dunia aja, Pak. Ya. Kalau Bapak mau hebat, Bapak ikutin apa kata Yesus. Kasihilah musuhmu. Itu adalah. Saya kan pastor, Pak. Ya nggak apa-apa. Bapak harus belajar itu. Berarti kan iya, saya kan mengasihi, Pak. Ya Bapak mengasihi, tapi Bapak masih minta-minta orang suruh minta maaf buat apa? Bukan Pak, saya tidak menyuruh Indonesia minta maaf sama saya Pak. Terus? Iya, kalau saya nggak mengasihi, saya nggak kasih makan orang Indonesia dong Pak. Malu saya ini buronan negara Indonesia loh Pak. Betul, jadi gini Pak. Tiap malam saya kasih makan orang Indonesia Pak. Betul, ini saya cuma kasih contoh buat Bapak doang. Buat semua orang Kristen yang orang minoritas yang merasa dijolimin, ya kan, ikutlah Yesus semuanya, kan selesai. Oh saya yakin mereka memaafkan Pak. Yang menjadi masalah adalah kalau Indonesia mau terlepas dari kutuk masa lalu, maka Indonesia harus minta maaf kepada rakyatnya Pak. Bukan kepada saya Pak, bukan kepada orang, bukan orang Kristen minta negara minta maaf kepada orang Kristen Pak. Bapak nggak mendengarkan sabda Yesus ya. Kasihlah musuhmu titik, itu aja cukup. Nah kalau Bapak mau atur-atur masalah politik dicampur-campur ya nggak ada selesainya. Ya kan, kasihlah ini bukan politik dong Pak. Iya makanya ini kan masalah Tuhan. Ini kan saya sebagai nabi, saya kan ngajarin sama pemerintah Indonesia. Hai pemerintah, ikutin ajaran di dalam Alkitab. Akuilah dosamu, maka engkau akan disembuhkan. Itu kan kepada Tuhan Pak, bukan kepada masyarakat Indonesia, bukan kepada masyarakat. Kita kepada Tuhan, akuilah dosamu. Emang kepada siapa? Kan kepada negara, saya kan nabi Pak. Bapak jangan ngaku nabi juga, nggak ada gunanya juga. Kalau nggak boleh nabi, dong Pak. Enggak. Kenapa? Ya, sebentar. Kan Bapak nggak bisa ngelarang saya. Bapak kan juga tahu hukumnya bahwa mengaku nabi kan tidak dilarang oleh hukum manapun di dunia ini. Betul. Tapi nabi kan itu harus ada orang yang mengakui dia nabi. Saya nggak ngakuin Bapak nabi kok. Nah yang lain ngakuin Pak.
silakan aja, bodoh aja. Nah iya makanya, yang lain kan mengakui, Bapak kan enggak apa-apa, saya kan juga nggak marah kan, nggak riaknya Nabi kan, tapi sebagai Nabi, saya kan merasa saya Nabi, ya kan, jadi saya memberikan suara kenabian sesuai di dalam Alkitab, akuilah dosamu, ya maka yang menyembuhkan segala sakitmu, nah itu kan firman Tuhan, Pak. Ini Pak, dalam nama Tuhan Yesus saya tengking roh kesombongan dalam diri Bapak. Amin. Roh kesombongan masih ada dalam diri Bapak. Nah, kalau masalah kesombongan apa nggak sombong itu relatif, Pak. Kalau misalnya Bapak nengking saya, Bapak harusnya nengking juga sama nabi-nabi yang lain yang ada di Alkitab, Pak. Nggak apa-apa, saya tengking. Iya. Bebas aja. Iya. Jadi gini, Pak Paulus, Bapak itu masih ada roh sombong dan egosentris. Egosentris itu, saya ilmu psikologi ya Pak ya. Kejiwaan Bapak. Ya boleh Pak, boleh Pak. Ya, pakai ilmu jiwa saya udah bisa baca. Iya boleh Pak. Boleh dong Pak. Itu ya biar saya ngomong dulu. Kejiwaan Bapak itu ya, saya sebenarnya nggak boleh buka ini. Bapak terlalu grandiosity, merasa besar sendiri, merasa hebat sendiri, dan bisa mengatakan apa saja. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Bapak. Yang larang siapa Pak? Ya, tidak boleh Pak dalam hubungan antar manusia. Sebentar. Yang melarang siapa Pak? Siapa? Yang melarang itu. Bukan saya melarang, cuman itu tidak boleh. Bapak hubungan antar manusia, ya. Tidak jadi boleh begini begitu. Pak, sekarang saya ajarin Bapak ya Pak. Saya kasih tahu rahasianya. Ini Pak. Bapak nggak usah ngajarin saya Pak. Nah, Bapak nggak usah ngajarin saya. Saya nggak mau diajarin Bapak kok. Saya udah punya pelajaran sendiri. Buat apa Bapak ngajarin saya? Nah itu tadi. Jadi ini Bapak kan tadi ngajarin saya kan juga nggak minta diajarin toh. Bukan, karena Bapak merasa sombong. Roh kesombongan itu ada dalam diri Bapak. Bentar, saya kan nggak minta diajarin, Bapak ngajarin saya. Sekarang saya kasih tahu Bapak, saya ajarin Bapak rahasianya. Nggak ada, saya nggak perlu diajarin Pak. Nggak usah Pak, nggak usah, percuma. Nggak usah dengerin. Jadi yang sombong yang mana? Ya saya yang sombong nggak apa-apa. Iya. Karena yang sombong. Iya, begitu kan? Iya. Nah pengakuan itu penting Pak. Karena dengan pengakuan kita akan bisa berubah. Kenapa saya sombong? Ya kan? Karena saya pengikut Yesus sejati. Karena saya rendah hati. Karena saya rendah hati, saya boleh sombong di dalam nama Yesus. Amin. Bapak sombong. Ayatnya nggak ada Pak. Sebentar. Ayatnya nggak ada loh Pak. Emang nggak perlu pakai ayat kalau begitu. Roh Tuhan yang bekerja. Ngapain perlu pakai ayat? Kalau Bapak nggak dijalani juga. Bapak selalu pakai ayat. Ngapain pakai ayat? Kita harus sesuai dengan yang di Alkitab, Pak. Kalau misalnya semua orang punya jalan sendiri-sendiri, nanti kita bertengkar semua, Pak. Dasarnya nggak ada. Seperti orang pakai hukum. Hukumnya mana dasarnya? Ya kan, kasusnya nih. Makanya saya nanya, hukumnya apa dasarnya? Bapak punya dasar. Semua orang punya hukumnya mana? Oh, hukumnya pakai perasaan. Nggak bisa dong, Pak. Bapak kan lawyer, Bapak kan tahu, Pak. Semua harus ada dasar hukumnya. Pak, tinggal Bapak berpijak di mana? Iya toh? Itu kan hukum dunia. Tahu kan bahwasanya kalau roh Allah ada di dalamku, maka semua terjadilah. Roh Allah. Jadi kita nggak perlu ayat. Kalau kita udah jelas mah, kalau kita roh Tuhan turun ke kita, Roh Kudus turun ke kita. Nanti semua orang akan mengikuti semuanya sendiri, Pak. Semua orang nggak pakai ayat, semua jalan sendiri-sendiri. Tuntunannya kita kan dari Alkitab. Bebas aja. Kalau saya nggak perlu juga yang begitu-begitu. Yang penting saya roh Tuhan ada di saya hidup dalam kehendak Tuhan selesai, titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Apalagi? Bodoh nggak saya kalau Bapak nah itu salahnya di situ, Pak. Ya, jika salah, Pak. Siapa yang bilang salah? Bapak salahnya di situ, Pak. Ya itu Bapak yang salahnya di situ. Saya nggak salah kok, biasa. Karena nanti orang-orang akan bertindak sesuai dengan jalannya sendiri, Pak. Sebentar, Pak. Semua pendeta ngaku-ngaku itu kayak Gilbert ngaku-ngaku roh Tuhan Allah ada padanya, si anaknya Gilbert ngaku-ngaku Tuhan Allah roh Tuhan Allah padanya, dia malah akhirnya kerukin jemaat, ya, Pak. Ya biarin aja. Pak. Nah itu ada kan semua orang jalannya sendiri-sendiri karena nggak ada ayatnya. Biarin aja karena surga masing-masing Pak. Emang Bapak mau ngatur saya masuk surga masuk neraka? Enggak kan? Emang Bapak? Kita nggak ngatur Pak, kita ngasih tahu Pak. Makanya ada 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis supaya kamu tidak sombong. Ayatnya jelas Pak, tertulis Pak 1 Korintus 4 ayat 6.
Saya nggak mau bicara ayat. Buat apa saya berdebat buat bicara ayat? Soalnya saya cuma bicara roh Tuhan. Ngapain saya ayat? Saya udah tiap hari makan ayat. Ngapain Bapak ngajarin saya? Nah, Bodoh kalau aja bicara Bapak roh ngajarin saya. Tuhan, ya kalau Nah. bicara roh Tuhan, semua orang punya klaim sendiri ngaku-ngaku roh Tuhan. Ya, bebas Yang sandalawas pun ngaku-ngaku roh aja. Tuhan. Bebas aja. Nah, aja kalau saya. memang bebas, Pak. Cuman Nih, kalau dulu. saya Nah, lebih memilih dulu. untuk berdasarkan yang Dulu, tertulis. Kalau Pak Diolipa minum tidak dulu, berdasarkan Pak. yang tertulis, nggak masalah. Saya juga nggak keberatan. Kan kita bebas pilih, toh. Minum dulu aja, Pak. Minum dulu santai, Ya. santai. Mungkin Santai. Oh enggak, kita memang santai. Kita memang sedang menguji nih, seberapa konsistensinya Diolipa melawan si Nandar ini kan. Makanya saya tadi bilang kan, oh ini kita semua fansnya Pak Diolipa, tenang Pak. Jadi kita bukan lagi menyerang Diolipa, kita menguji seberapa kan Diolipa kan sering mengaku paling cerdas di dunia kan. Betul. Justru kita ini menguji kecerdasan Diolipa, ya toh? Nggak perlu menguji, Pak. Nggak perlu menguji. Lihat aja apa yang saya kerjakan. Nggak perlu diuji saya ini. Saya ini udah 25 tahun hidup dalam kesengsaraan dunia. Nggak perlu Bapak uji saya lagi. Ya, lihat aja apa yang saya kerjakan. Itulah bukti yang saya kerjakan. Ngapain diuji? Emang saya harus ujian lagi? Ngapain saya ujian lagi? Bukan. Beda. Makanya- Ujian dengan tes beda. Ini bukan Ya, tes, Pak. sama Kalau tes aja, itu Pak. kan, Sama aja. Bapak mau uji saya? Buat apa Bapak menguji saya? Oh, saya juga nggak punya kepentingan sama Bapak. oh nggak ada kepentingannya. Makanya, ada Bukan. kepentingannya ngapain Bapak uji saya? Saya aja nggak menguji Bapak. Bapak mau uji saya buat apaan? Nggak ada gunanya, Pak. Oh, berarti kita nggak boleh menguji dong ini namanya ya? Ya nggak boleh, Pak. Sama-sama Nggak boleh, ya? manusia dewasa. Nggak boleh dong. Ngapain Nggak Bapak boleh, menguji ya? saya? Ngapain? Nggak Oke. boleh. Biasa aja lah kita. Pak, hidup itu yang Tapi pertama. kalau ditanya boleh nggak kalau ditanya? Kalau boleh, boleh tanya aja. Cuman Bapak jangan ngatur, jangan ngajarin. Ya kan? Oh. Saya juga menjawab ya. Paham ya, Pak ya? Iya. Saya kasih tahu, hiduplah dalam kerendahan hati, tidak boleh sombong, kerjakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarkanlah roh Tuhan bekerja. Yang Dan boleh segala- sombong hanya Diolipa saja ya, Pak? Ya, karena saya sih biasa sombong karena dalam roh Tuhan. Dalam Oh. dalam kerendahan Kalau hati. saya nggak di dalam roh Tuhan, Pak Didong, Pak. Ya, terserah Bapak, pikiran aja sendiri. Saya nggak Loh, mau gitu. tadi kan saya kan boleh nanya dong, Pak. Ya boleh-boleh aja kalau nanya. Boleh Ya dong, kan? saya kan nanya. Kalau gitu Boleh. saya kan nggak di dalam roh Tuhan. Boleh. Bentar. Iya. Bentar. Kan saya tadi bilang, Bapak boleh sombong, soalnya Diolipa sombongnya di dalam Tuhan. Nah, sekarang saya kan juga sombongnya di dalam Tuhan, Pak. Ya makanya bukan cuma begini. Kan kita juga kan Yang membedakan saya dengan Bapak apa, Pak? Makanya saya ngasih pengetahuan kepada Bapak ya. Saya kan nggak perlu dikasih tahu, Pak. Saya kan saya udah tahu, Ya saya sudah. nabi, Pak. Kalau sudah begitu kita mending ngomongin burung beo aja sama burung putut. Betul. Ngomongin burung lebih enak kan? Mendingan kita Iya, ngomong masalah. burungnya, Kan Bapak kita tahu kan? ngomong burung, kita ngomong Ya. burung-burung yang sedang berterbangan. Betul. yang- Kan lebih enak ngomongin burung. Pak, mari. Iya. Pak, mari kita kembali. Kita kan Nggak apa-apa, ini kan lah seru ini justru lagi seru ini. Justru kita kan melihat bagaimana kiprahnya Diolipa ini kan di dalam pemahaman spiritual ini luar biasa sekali kan. Ya. Wah, ini baru ada nih orang yang berani mengkritik tampak muka Nabi ke-26 ini baru ada di seorang Diolipa ini. Ya kan, dengan terang-terangan ini. Yang lainnya semua nggak ada yang berani tampak muka. Kalau ngeritik saya, ini baru Diolipa nih yang berani mengkritik saya terang-terangan tampak muka. Jadi saya harus menghargai, ya kan. Nah, kalau enggak, ya kan yang lain kan semua pada nggak tampak muka kan. Nah, ini hebat ini. Berani ini punya nyali ini, luar biasa ini. Nah, menarik ya, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita simak bagaimana kedua orang itu tadi beradu argumen ya. Apalagi sebelum si Paul Jong ini mengetahui bagaimana karakter seorang Diolipa ya, yang semula dia kira bisa mendukung atau setuju dengan apa yang dilakukannya selama ini, yaitu untuk menghina serta menista agama Islam ya. Dan ternyata Diolipa ini cukup profesional ya untuk menyatakan sikapnya ya, sehingga tidak mau serta-merta terjebak dengan permainan si Zong ini yang selalu mengedepankan kebencian terhadap Islam.
apapun yang dibangun oleh Paul Zong ini berdasarkan ilmu kejiwaan atau psikologi seorang manusia, itu dikatakan oleh Deo Lipa bahwa Paul Zong ini memang orang yang sangat sombong, seakan-akan dirinya lah yang paling benar dan paling betul ya. Sehingga tadi ada satu pernyataan si Paul Zong ini yang membuat kita geli ya, yaitu untuk meminta pemerintah Indonesia meminta maaf. Nah, ini kan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak berpikir sesampai-sampai ya. Artinya hanya berpikiran pendek dan hanya melihat untuk keuntungan pribadi ataupun kaum dia sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan argumen yang dibangun oleh Paul Zong ini untuk membenci Islam, itu selalu menggunakan dasar keadilan ya, yang mana keadilan itu tidak berpihak kepada mereka minoritas. Nah, hal ini tidak benar ya adanya, karena kita ketahui bahwa undang-undang yang sudah dibentuk oleh pemerintah tentu sudah melalui proses dan melibatkan banyak orang sampai pada akhirnya diputuskan satu undang-undang bagi orang-orang yang melakukan penistaan agama, baik itu terhadap agama manapun juga ya. Nah, ini sudah terbukti sebenarnya, dan kita sudah melihat sendiri ya bagaimana Ustadz Yahya Waloni, kemudian Habib Bahar Smith, kemudian juga Habib Rizik Siddiq ya, juga sudah mendapatkan atau merasakan bagaimana hukum tentang penistaan agama ini berjalan adil ya. Dan bagi kaum Kristen yang mengatakan itu tidak adil bagi mereka, itu hanyalah sesuatu pernyataan yang mengada-ada yang tidak terbukti ya. Jadi soal keadilan yang mereka tuntut, itu mereka sepertinya menginginkan hanya orang-orang Islam yang harusnya kena terhadap undang-undang penistaan agama. Padahal kalau kita mau jujur dan sering kita jumpai, justru mereka lah yang seharusnya banyak yang merasakan dampak dari undang-undang tersebut ya. Karena terutama sekali istilah-istilah di dalam Islam mereka menggunakan seperti halnya nama Allah ya, kemudian Rasul dan Alkitab dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kita sering mengetahui bahwa mereka melakukan cara-cara yang tidak etis untuk mempengaruhi umat muslim yang awam agar supaya terpengaruh dan menjadi murtad ya, artinya keluar dari agama Islam. Nah, jadi demikianlah saudaraku semuanya. Terlepas dari perseteruan Ustadz Yonatan Nandar dengan mantan pengacara Brada Deo Lipa Yumara ini, yang jelas di sini kita sudah menyaksikan bagaimana pengharapan atau keinginan si Paul Zong untuk mencoba menunggangi Deo Lipa untuk bisa mendukung apa yang dia lakukan selama ini, yaitu dengan melecehkan serta menghina baik itu agama Islam, pemerintahan, bahkan sampai perorangan kepada pribadi-pribadi ustadz ya. Dan itu tidak berhasil ya ternyata setelah berhadapan langsung dengan Deo Lipa ini, karena bagaimanapun tentu Deo Lipa ini masih mengedepankan persatuan ya di dalam bangsa Indonesia yang penuh keberagaman, yang seperti sudah kita dengar sendiri tadi bagaimana pernyataan dia terhadap Paul Zong itu sendiri.
Dan permasalahan perseteruan antara dia dengan Ustadz Yonatan Nandar, biarlah waktu dan hukum yang berjalan. Mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya, dan tidak merugikan siapapun juga. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.